Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuraziza dengan NIM 22230016 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul artikel saya Komite Manajemen Risiko dan Pengungkapan Informasi Aktivitas Lindung Nilai di antara perusahaan tercatat di Malaysia. Yang pertama yaitu pembahasan teori yang terkait dengan tema. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama agensi teori, yaitu mengasumsikan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, sehingga manajemen perlu diawasi untuk memastikan pengungkapan yang transparan tentang aktivitas lindung nilai atau hedging. Yang kedua yaitu research dependency theory, yaitu menekankan pentingnya keberagaman sumber daya, misalnya pengetahuan dan pelatihan, dalam komite manajemen risiko untuk meningkatkan pengungkapan informasi yang berkualitas. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah karakteristik dari risk management komite seperti ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, keberagaman gender, dan pelatihan memiliki pengaruh terhadap sejauh mana informasi aktivitas hedging diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Studi ini meneliti bagaimana karakteristik dari Komite Manajemen Risiko memengaruhi tingkat pengungkapan aktivitas hedging oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Latar belakangnya adalah kekhawatiran bahwa meskipun standar akuntansi seperti MFRS 7 telah diberlakukan, masih banyak perusahaan yang menghindari pengungkapan penuh terkait derivatif dan aktivitas lindung nilai mereka. Selanjutnya, objek dan sampel penelitian. Objeknya yaitu perusahaan publik yang terdaftar di Main Board Bursa Malaysia tahun 2013. Sampel awal 300 perusahaan terbesar, sampel akhir 117 perusahaan. Setelah disaring karena tidak semua menggunakan derivatif atau memiliki RMC eksklusif, perusahaan di sektor perbankan, asuransi, REITs, trusts, dan closed-end funds karena tunduk pada regulasi tambahan. Selanjutnya teknik analisis data. Jenis datanya yaitu sekunder, yaitu laporan tahunan dan database data stream. Yang kedua, variable dependent adalah extent of hedging activities disclosure yang diukur menggunakan indeks pengungkapan 32 item wajib dan sukarela dari MFRS 7 dan literatur akuntansi. Analisis statistik, regresi linear berganda untuk menguji pengaruh karakteristik RMC terhadap EHAD. Alat bantu validasi, checklist pengungkapan dari PwC, IFRS Presentation and Disclosure Checklist 2012. Terakhir yaitu hasil penelitian. RMC Independence atau RINDE berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan. P lebih kecil dari 0,01, artinya makin independen anggota RMC, makin rendah tingkat pengungkapan. Ini diduga karena mereka tidak aktif atau hanya simbolik. Yang kedua, RMC meeting atau remit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan. Rapat yang sering berkorelasi dengan transparansi lebih tinggi. Ketiga, variabel lain yaitu air size, air drive, air train, dan risk per tidak signifikan. Terakhir itu kontrol variabel. Ukuran perusahaan atau G-size dan leverage berpengaruh signifikan. Audit dari Big Four dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Sekianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.